Hari Halo, balik Senin. lagi di hari Senin bersama Ika di Jakarta. Dan Didi di Kanada. Kalau Jakarta harusnya gue Toronto ya. Oh, Salah tuh berarti. Matematikanya dulu waktu yang apa sih namanya tuh yang perbandingan itu berarti nggak bener. tes Nggak lulus psikologi, harusnya. tes psikologi yang bukan asosiasi, gitulah Oh iya, pokoknya iya. lah ya. Iya, 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 iya. Kalau kotak berarti temennya pink. Ah, Berarti ah, kalau square temennya biru gitu ya. Gue ah, salah ya berarti ya. Ulang dari depan. Oke. Hello, hari Senin lagi nih dengan Ika di Jakarta. Didi di Toronto. Yes. Yeah, akhirnya berhasil juga kita. Jadi kota sama Iya, kota. Kalau gue bilang di kota sama Indonesia, kota. berarti lo bilang di Kanada gitu kan ya. Iya benar. Selama ini kita salah berarti ya. Apa kita ulang episode sebelum-sebelumnya? Apa? Kita Enggak masih ya, punya enggak usah. episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan Insya ya. Allah. Oh, mudah-mudahan. Nggak terlalu obsesif sih ya. Kita nggak terlalu obses sama sesuatu gitu ya. Jadi Ya, nggak harus. enggak harus. Pokoknya sepanjang Nah, kita masih mau katarsis pakai podcast ini ya, kita terusin aja. Menjaga mentalitas tetap sehat. yes. Itu sebenarnya nomor satu sekarang. Apalagi di Kanada sekarang musim dingin yang lagi seru-serunya. Jadi banyak mempengaruhi kesehatan mental terutama. Yang paling kena pertama biasanya kesehatan mental, satu kesehatan badan juga. Karena orang males kan keluar olahraga. Terus ya gitu, nanti setelah itu begitu lihat matahari, sebenarnya matahari lagi lumayan juga sih. Kalau winter kan nggak terlalu gelap kelabu terus kan, juga ada Mm-mm. matahari. Cuma I don't know, there's something about the coldness maybe ya yang bikin orang kayak gitu. Bisa jadi. Atau karena warnanya seragam kali. Sama kayak autumn syndrome itu kan juga apa namanya ya, semua tuh kelihatan coklat gitu dan itu tuh ngaruh di mood juga kan. Kita Yes, moodnya tuh bagus kalau misalnya kita ngelihat warna-warni gitu kan, atau katanya betul. kalau seandainya mau naikin mood tuh harus pakai warna yang cerah gitu. Nah kalau seandainya warnanya Hmm. seragam, misalnya habis turun salju Hmm. kan pasti kan putih semua gitu kan, Iya. Hmm. monokrom gitu dunia seakan-akan. Gitu ya. Gue gak Bisa kepikiran. Gue jadi. cuma kepikiran mobil gue putih kan. Mm-mm, Cuma kalau musim salju mm-mm. nggak kelihatan putih, kelihatan butek gitu loh. Jadi gue pikir, gue cuma baru notice gitu, kok mobil gue jadi butek banget. Sementara gue mau cuci mobil, kan bentar lagi turun salju, sayang Eh, banget gitu. iya, ay. Kayak bentar lagi hujan, gue ngapain cuci mobil gitu ya. Jadi Emang bener juga sih. iya, Hmm. kalau gue sih ternyata kayaknya monokrom gitu ya. Kalau di sini kan enggak, di sini kan Hmm. tenda biru gitu kan. Terus eh tukang somai warnanya macam-macam. Pokoknya gitulah ya. Lapak tuh banyak Hmm. banget kan. Jadinya kita nggak sempet mood gara-gara warna. Bener. Apalagi sekarang bendera banyak ya di mana-mana ya di Jakarta. Oh Gue lihat my setiap God. story orang kayaknya selalu bendera deh. Ya Allah, tadi tuh gue juga kan abis dari daerah Pondok Indah gitu kan. Terus ke Ah. sini tuh kita ngelewatin beberapa flyover dan gue tuh kasihan sama flyovernya Hmm. gitu. Dipasangin bendera di setiap incinya coba. Kalau Wow. seandainya kecil-kecil sih masih nggak apa-apa ya. Cuma Nah, kan di sini lagi windy banget, lagi anginnya lagi gede nah, banget ya. Terus ada bendera yang uh-uh. segede-gede gaban gitu. Gue mikir kalau Wow. seandainya jatuh nimpa orang dan Yep. katanya Om Resi udah gitu, udah ada kejadian kayak gitu. Itu tuh minta pertanggungjawaban sama Wow. siapa coba? Nggak ada yang Iya, liable ya buat. uh-uh. Nah, itu. itu pertanyaan gue juga tuh. Gue bisa relate banget. Sebenarnya pas lo bilang bendera banyak di jalan tuh, Mm-mm, yang di batin gue tuh, mm-mm. kalau ada wind gimana ya? Kalau di sini gue kalau udah windy di atas 29 aja, 39 km per hour aja, gue udah nggak berani lewat highway. Karena Mm-mm, pasti kan berterbangan kemana-mana, apalagi ada badai, salju mm-mm. gitu kan, tambah lagi kan, gue nggak bisa lihat. Di sana juga katanya kayak gitu gimana ya, gue gitu kan belum tentu yang masang kan pakai sekrup atau pakai apa, mungkin cuma pakai dililit-lilit doang gitu kan. Tele Rafia lah ya. Oh, pakai Iya, apa lagi? beneran pakai telegraf ya? Hai,
sih gitu ya? Pas lagi gue kan bikin TikTok, bikin TikTok Iya. itu nggak Hmm. begitu merhatiin simpulnya. Cuma kan yang paling murah dan yang paling Sibuk. gampang ditemukan adalah Iya. itu gitu. Nggak mungkin lah pakai kabel atau pakai kawat yang Iya, iya, tebalnya iya. sekian Ah, ah, demi safety gitu kan nggak mungkin. ah. Di sini siapa yang pakai Wow, Magic good gitu luck deh. loh. Iya, Aduh, iya, good luck. Bener-bener deh. Makanya dikencengin deh amal ibadah deh. Siapa tahu ya. iya. Gak ada yang jamin soalnya. Nggak ada yang bisa jamin sih seriusan. Gue kayaknya Iya, gue tuh sampai sampai mikir gitu ya, emang nggak ada ya pengaturan tentang pemasangan harusnya. atribut kayak gitu gitu demi safety lah, bukan apa-apa. Iya. Ya, kalau seandainya mau mau jadi pejabat tapi nyusahin rakyat, apa yang diiniin Hmm, loh? Kok kita jadi ngomongin itu sih? Ya exactly. udahlah, udah biarlah. Aduh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Udah cuma berdoanya cuma itu doang gue. Sama kayak Amin. di mana namanya di provider eh, telekomunikasi itu adalah pemilu damai katanya gitu. Ya, mudah-mudahan Oh, begitulah ya, tidak ada yang dirugikan. iya, 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 Gitu. iya, iya. Ya udah Ini kita mau balik lebih heboh. ngomongin kenapa? Tapi tahun ini memang lebih heboh ya pemilunya ya. Maksudnya dengan gue selama ini gue belum pernah dengar soalnya Mm-mm. bendera gitu-gitu. Kayaknya nggak pernah sebelumnya tuh kayak gitu gitu loh. Apa gue missing something gitu for the past 5 years kan 5 tahun dulu Mm. yang lalu mungkin kayak gitu nggak atau baru sekarang aja kayak gitu. Terus terang gue nggak perhatiin juga sih. Iya. Gue bertanya kepada pohon yang salah. Anyways, Betul sekali. Salah kepada orang yang salah, kepada pohon yang iya, salah. Aduh, kita iya, balikin berarti ngomongin itu wrong. cuaca aja lah, Cuaca ya, cuaca. Boleh, boleh, boleh. Apa yang mau atau diomongin tentang ngomongin cuaca? makanan gitu kan ya. Iya, iya. Boleh habis itu ngomongin makanan Aduh. karena Jadi ya kayak gitu kali kali mood jadi jelek juga gara-gara si warna itu. Kalau di sini sih yang jelas lagi cuaca juga lagi nggak jelas sih. Kadang-kadang hmm, panas kayak kemarin, panasnya tuh yang panas banget lah ya, AC hmm. itu kalah gitu. Terus tiba-tiba Wow. gelap, hujannya langsung Aduh. deres kayak gitu. Ya nggak jelas gitu deh pokoknya. Kalau di sini, oh tadi gue tuh mau ngomong gini, lo ngomongin bendera tuh, kalau ada angin, badai salju, kalau di sini angin, badai bendera, gue pikir. Yoi. Langsung Aduh, berterbangan sama benderanya ya. makanya. Lucu Tapi, juga sih. Keren deh. Apalagi kalau udah twister gitu ya. Tambah muter-muter gitu. Ih, ya ampun, aduh. jelek banget sih Ya ininya kakak omongannya. bendera-benderanya langsung bersih jalanan. Ngayal Iya, banget gak sih kita? ngayal. Tapi kan ada tiangnya. Ngeri banget tuh Oh kalau iya ya, ketimpa ya, apa ya. mobil atau Gitulah. gimana kan lumayan juga. Iya, Hmm. gue pernah tuh lagi di jalan ngomongin badai. Gue Mm-mm. ngapain ya? Pokoknya gue ada kerjaan gitu deh, gue Mm-mm. kerjaan tambahan gitu deh di luar kerjaan gue. Pas weekend gitu, tiba-tiba gue lihat sih cuaca gitu bakalan Mm-mm. jelek gitu. Cuma gue nggak nyangka bakal separah itu. Mm-mm. Bener-bener ya, gue bisa lihat tuh kayak langit tuh tiba-tiba gelap di depan gue. Dan Mm-mm. itu lokasi daerah itu gue yang nggak familiar gitu. Mm-mm. Karena ada apalah, apa ya gue bantuin apa gitu, gue nggak jelas gitu deh. Gue lupa. Terus makin lama makin deket tuh langit kelam. Gue cuma ngeliat tuh, Mm-mm. kok bisa gitu ya langit bisa jalan gitu ya gelap banget. Tiba-tiba di depan gue, terus gue nggak bisa lihat apa-apa. eh dan itu hujan atau iya hujan 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 Mm-mm. hujan atau salju ya gue lupa. Pokoknya antara itu deh. Pokoknya winter mix kan bisa salju sama hujan Mm-mm. nyampur Mm-mm. gitu. Mm-mm. Seram juga Yang ya. namanya jarak jarak pandang itu nol. Oh, Gue nggak really? tahu. Gue sampai iya really dan gue bingung kan. Itu sekarang pas lagi di Mm-mm. lampu merah. Gue mau Mm-mm. jalan tuh gimana? Gue nggak Mm-mm. ngerti apa yang gue mesti lakukan. Terus akhirnya gue liat orang-orang udah mulai kelihatan tuh, mulai kelihatan Mm-mm. dikit. Mm-mm. Orang pada berhenti gitu. Gue cuma Mm-mm. cari Mm-mm. yang paling deket Tim Hortons mana. Gue masih nyetir tuh, goblok Mm-mm. banget ya, on banget. Terus akhirnya orang-orang pada lihat, wah pada pull over gitu kayaknya. Mm-mm. Pada ke berhenti. Terus kalau lama kemudian gue ikutan berhenti gitu. Mm-mm. Nggak lama kemudian anak-anakku pada telepon, mami ketakutan ada apa ini ada apa. Ternyata rumah gue juga kayak mau dihantam sama badai gitu. Terus Mm. gue juga nggak tahu gitu kan. I'm Mm-mm. also in the middle of something. Terus gue yang akhirnya gue nangis gitu loh nggak jelas. Gue kesel. Mm-mm. Lagi gue Iya, tinggal iya. kemudian hilang. Udah kayak gitu aja. Wow, what was Oh my God. that?
Gemeter Wow. gue, wah gemeter. Dan gue tuh bodohnya gue sempat nelpon ke orang tempat Mm, kerjaan gue. mm, Gue kayak bakal telat deh gitu. mm, Kenapa? mm, Itu nggak bisa lihat jalan. Gue bilang, mm, 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 dia bilang, it's okay, your safety is number one, that's fine, mm, just mm. stop for a while. Dia bilang gitu kan. Ya oke oke. Gitu ya udah. Itu yang Oh, paling makanya gue serah agak parno kalau udah orang di sini kan suka heboh gitu kalau udah mm, mulai mau ada ya apa-apa gitu kan, mm, mm. scroll apalagi gitu. Jadi gue udah lah gue nggak mau keluar seharian, antisipasinya gitu. Tapi ada nggak Iya, sih kayak semacam pengumuman-pengumuman gitu atau imbauan-imbauan gitu ketika cuaca ada. diprediksi jelek gitu? Ada. Kita Ada. kan kalau ya, kayak gue bilang kalau mau keluar kan gue mau lihat weather dulu pasti kan. Nah, Mm-mm, biasanya mm-mm. di situ di weather app itu ada apa sih, Alert. weather advisory gitu. Weather Mm, mm, advisory mm, is gonna mm, be that until what time, sampai jam berapa. Walaupun 70% biasanya sih miss deh, mm, mm. nggak seburuk yang di apa Di disaranin alert. gitu. Nah, oke, sorry. Gitu. Terus si siapa Alexa atau Google atau Mm, whatever, mm, itu juga suka ngasih tahu gitu. Did you know that there's a advisory with weather? Jadi mesti gini-gini gitu. Itu sih biasanya. mm. Iya Kalau sih. enggak ya lu mau. Iya, iya, kebayang sih gue. Kayaknya memang kalau di negara 4 musim itu pas eh, bagaimanapun cuaca tuh lebih ekstrim ya, karena kan ya kayak gitu itu Yes. gitu. Maksudnya Yep. mixnya di udara kita nggak tahu lah ya. Kemarin gue tuh juga bikin itinerary itu juga gitu, sambil Iya. ngeliatin itu kan weather weather app gitu. Mm, Cuma karena masih mm, agak sedikit lama ya gue mencoba memperkirakan dan ada mm, advisory-advisory kayak gitu kan termasuk jadwal kereta dan yang lain-lain, cuma gue mm, rada-rada eh nggak mudeng gitu, nggak paham ada satu advisory yang apa ya, gue kok lupa, mm, pokoknya ada yang dry-drynya gitu, gue sampai bingungin ini kalau mm, seandainya begini nih mesti ngapain gitu, cuma eh, mm, masih masih belum ini juga, masih belum ketemu jawaban yang cukup memuaskan lah buat gue. Apakah mm, gue lagi berpikir untuk tanya-tanya nanti sama orang yang di sana. Gue mesti mm, ngapain gitu? Karena kan kita kan kalau di sini nggak pernah dipersiapkan untuk itu ya. mm, mm. Semua tulisan kan kanji semua. Iyo, Kebayang. iya sih lu mesti, iya lu mesti tahu apa yang dipersiapkan juga. Iya, Iya. that makes sense. Dan gue Iya, sekarang kebayang kan. gara-gara Go nah, ahead. siapa duluan ya? Lu aja, go ahead, go ahead. Iya, gue tuh gara-gara beberapa kali kejadian, ngerasain kejadian gempa bumi di mana-mana gitu ya. Jadi gue Oh. misalnya di tempat yang paling baru, pertama kali yang gue lihat juga pasti jalur evakuasi. Jadi kalau seandainya di Hmm. hotel-hotel apa di Wow. penginapan gitu kan pasti ada kan ya, di balik pintu tuh kan Hmm. pasti ada. Jadi ya otomatis Hmm. aja gitu gue nutup pintu ya. Yang gue lihat yang kayak begitu gitu. Kayak kemarin misalnya gempa di Jepang kita udah pernah ngalamin 2 kali ya kalau nggak salah. Terus eh cuma yang waktu itu bisa kita lakukan karena kita nggak ngerti mesti gimana, nungguin pengumuman lah. Ya, kalau pas lagi begitu, kalau seandainya apa namanya, kalau kan pasti ada forward dan ada alert dan yang lain-lain Hmm. gitu kan. Cuma katanya itu nggak diapa-apain, nggak apa, nggak nggak ada pengumuman apa-apa gitu ya. Dan kita nggak diminta untuk keluar ya udah. Tapi kemarin di Hmm. Jogja sih, di Jogja sempat gitu juga. Jadi terpaksa turun dari lantai 10 kalau nggak salah. Tapi bukan gue, bapak Hmm. suami yang diminta karena diketok pintunya gitu kan. Lumayan lumayan berasa kalau di atas ada alertnya begitu. Hmm. Wow, serem juga ya, kayak gitu Ya, ya. ya kita tinggalnya kan memang di daerah yang ini ya rawan gempa, jadinya mau nggak mau deh. Sasa juga Iya sih. gue minta untuk selalu nyiapin tas darurat. Jadi Wow. di Iya, mana-mana iya, iya. tuh udah harus siap lah yang kayak begitu gitu. Oke, oke, oke. Gue agak-agak lupa tuh yang namanya gempa. Semoga sih, aduh,
knock on wood ya, di sini nggak ada. Mudah-mudahan lah, enggak lah. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalami itu, kita semua. Oh, males ya, kalau udah kayak gitu. Anyway, balik ke masalah winter. Kayak kemarin kan kita minggu lalu kita sempat ngomongin kan sama Mm-mm. Armin kan, bintang tamu kita Mm-mm. minggu lalu. Mm-mm. Kayak udah kalau winter tuh susah banget motivasi diri buat olahraga juga gitu Mm-mm. kan. Kayak gue kemarin tuh gue akhirnya keluar juga kan. Aduh lah Mm-mm. whatever. Gue ngobrol sama lo, udah gue mesti Zumba cuma kayak gimana gitu. Begitu nyampe Zumba ternyata mati itu heater gitu kan. Itu yang pertama kalinya, gue nggak pernah loh seumur-umur gue nge-gym di situ itu Uh, selalu on winternya apa heaternya gitu kan. Heaternya. Jadi gue bingung, nih orang-orang pada pakai coat sama pakai lengkap gitu, apa glove sama toque gitu. Maksudnya pada ngapain? Terus pada ngasih kode ke gue, mati gitu. Apanya yang mati gitu kan? Oh my god, heaternya mati gitu. Terus kok gitu menggigil gitu kan gue kan. Oh sama dinginnya sama di luar. Di luar tuh lagi -24. Oh Jadi my kebayang nggak di god, dalam gimana? -24. Iya, maksud gue mau cari keangetan gitu kan, kehangatan dengan gitu kan, di gym kan anget gitu kan, gerak-gerak. Taunya dingin juga, jadi gue karena gue nggak bisa gerak kalau misalnya gue pakai coat ya gue copot aja coat gue sama gue pakai ada apa sih kayak hoodie gitu layer lagi. Itu sepanjang gerakan gue dingin, kaki atau yang paling gak kuat kan tangan gue biasanya ya. Iya, Jadi iya, orang iya. pakai gloves gitu. Sementara gue bawa glovesnya gue taruh di mobil. Itu yang kayak yang apa sih yang bulu-bulu gitu yang nggak mungkin juga lah ya nggak cocok gitu nggak matching. Gue lebih mikirin passion gitu daripada kesehatan. Nggak ngerti. Ya udah akhirnya ya ampun selama sepanjang sejam itu gue ya Allah nih apaan sih menggigil. Datang tukangnya gitu kan ngecek gitu. Udah nyala ternyata nyala pas 5 menit udah mau kelar baru nyala. Kapok. Pemanasan kan padahal harusnya di depan ya. Iya, iya Ini makanya ya pemanasan di belakang ampun. suruh olahraga lagi berarti. Iya, aduh luar biasa. Gue Ya gitu deh. ngebayangin orang pada olahraga pakai coat, pakai gloves gitu, yang kebayang apa coba? Ini boneka Michelin tuh tahu kan? Nggak bisa gerak aja lah. Ada satu. Iya benar kayak gitu tuh. Iya, Kayak kaku gitu. sih. Tinggal digelundungin aja gitu kan. Monsternya Itu ada. Ghostbuster kan juga ada tuh. Iya pokoknya yang Ghostbuster bulky gitu. banget sih kita. Iya, Ketahuan generasinya. generasi. Ghostbuster yang baru lucu loh, keren loh. Yang sama si siapa Paul Rudd itu bagus Aduh, loh. gue udah nonton. Sama yang cewek-cewek itu juga gue suka banget. Anak-anak gue tuh bisa nonton beberapa kali tuh diulang-ulang mulu, seneng banget. Nonton Kocak. udah lama gak nonton. Iya, terus nanti ada spoiler alertnya, ada keluar tuh yang Ghostbuster lama tuh si Bill Murray dan lainnya keluar. Kecuali yang meninggal aja. Ya udah gitu aja terus. Winter, terus. Nah, ya udah nggak gue salut aja gitu sama apa sih resilience-nya ibu. Jadi kan di tempat gym gue itu sampai umur 80 juga ada gitu ya masih nge-gym gitu. Kebanyakan memang justru mereka udah sepuh gitu. Jadi gue salut aja gitu sama mereka tuh yang masih maintain their health gitu ya. Mungkin juga udah pensiun jadi nggak ada kerjaan lain selain nge-gym kan. Itu bisa tiap hari, kalau gue kan paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu udah max banget. Setiap gue datang tuh pasti ada orang itu gitu. Gue sampai beberapa orang itu tuh pasti kayak udah jadi kayak klub gitu memang sih. Jadi maksudnya motivasi itu tetap gitu loh. All year long. Iya. Kalau gue udah agak menghilang, summer kan, gue banyak kan keluar gini kan. Fall gue agak menghilang juga. Winter gue genjot biasanya sama spring gitu kan, masih agak dingin. Sekarang ini long run loh, masih aja. Beberapa orang ini, mereka konsisten gitu kan, walaupun gerakannya juga nggak seheboh kita gitu ya. Mereka udah mulai jaga. Gue salut aja gitu, gue suka sama orang-orang kayak gitu. Iya, niat gitu ya. Iya niat banget makanya. Tapi ya gitu kalau udah ya summer panasnya minta ampun gitu kan, bisa sampai plus 35, kalau di mobil bisa sampai plus 39, kadang 40. Gue sampai ini apa ya negara gini banget sih. Kalau dingin gue udah meleleh deh kayaknya itu. Gue 30 aja udah ngomel. Iya kan? Ya tapi anak-anak gue katanya lebih
prefer winter sih. Dia kalau Iya, iya. summer mereka lebih ngomel-ngomelnya lebih parah gitu kan. Kadang udah pakai apa AC juga tetap aja masih masih gimana sih perasaannya? Emang iya Iya, sih, iya, emang iya. beda sih. Iya. Marah-marahnya tuh beda ya. Yang Hmm. jelas orang misalnya di sini gitu ya, kayak kemarin tuh yang panas banget itu tuh sekitar 32-an lah. Pokoknya kalau udah 30 tuh gue pasti udah pasang AC. Cuma kan kayak tembok-tembok di sini tuh kan nyerap panas juga ya. Maksudnya Mhm, kalau panas tuh ya panas gitu. Jadi mhm, ruangan mhm, tuh tetap aja panas. Itu tuh rasanya ya Allah, mhm. disenggol sedikit aja udah ngomel gitu. Hmm. Makanya gue juga prefer winter gitu kan. Kalau kedinginan bisa melipir ke 7-Eleven gitu kan, mencari Hmm. kehangatan gitu. Tapi Yoi, yoi. kalau di luar udah kedinginan tuh langsung masuk ke itulah, ke convenience store, udah yang paling tepat lah itu. Iya sih, emang sih, iya benar. Kecuali lo punya apa model bukan mobil tapi prefer sports yang outdoor gitu ya, outdoor sports kayak anak-anak gue kan mereka suka berkuda kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi, ya good luck aja gitu indoor apa outdoor semua kan. Ada sih yang namanya arena gitu, namanya Heeh, heeh, di dalam biasanya gitu kan. Tetap mm-mm. aja Iya, mau iya, pakai iya. heater juga tetap aja ya Allah dinginnya kalau udah Iyalah. mulai fall aja gue udah merasa dingin kan apalagi winter kayak gini. Terus I- mereka ada satu klub tuh yang mm-mm, 4 jam gitu kan. Gue bilang mm-mm, ya ampun mm-mm, udah nggak usah aja kenapa sih nyetirnya kan setengah jam males gitu kadang-kadang. Jalan kan juga parah tuh. mm-mm, mm-mm, Tergantung mm-mm, daerahnya. Kalau daerah gue Mississauga tuh termasuk yang kota gede gitu kan. Jadi mm-mm, itu udah turun salju langsung di jalanan langsung di clear gitu sama mm-mm, salju mm-mm, mobil mm-mm, mm-mm, slow mobile itu. mm-mm. Cuma kalau daerah kayak pelosok kayak country road gitu kan terserah aja Iya. orang salah sendiri masih keluar gitu udah tahu salju. Aduh. Bukan malah kita dimarah-marahin gitu salah gitu. Ya Kalau begitu gue yang sih. nggak kuat tuh angin. Iya Kalau benar. kalau kalau dingin tuh yang gue pernah rasain, tadi si Om bilang kayaknya kemarin kita tuh sempat ada minus berapa ya? 7 apa berapa gitu. Lu masih santai aja. Tapi kalau seandainya Iya udah plus chill. udah mulai angin yang kemarin itu Heeh. gue baru yang ngerasa Heeh. yang namanya kedinginan gitu ya. Dan mungkin karena Heeh. karena gue juga nggak terlalu proper gitu karena udah mau pulang. Gue tuh dulu pernah pengalaman dari Korea itu -2 apa -3 gitu gue berangkat. Gue Heeh. udah pakai baju biasa kan karena transit di Bali. Nah, Heeh. udah tuh gue pikir nggak bakal inilah ya, nggak bakal eh, beda-beda banget gitu. Maksudnya udah terbiasa, orang gue juga pakai baju biasa. Pasti nanti di Bali fine-fine aja. Eh, Heeh. Cuma pakai kaos doang lah gue gitu kan, satu satu lapis. Pas lagi sampai di Bali gue terpaksa beli baju dong. Baju gue basah Oh semua, my. basah Wow. semua. Terus akhirnya gue bener-bener aku harus cari baju karena ini bajunya lepek banget. Padahal transit di sana tuh cuma Oh sekitar my. 2 jaman doang deh. Jadi kan cuma turun, terus kita Heeh. sempat makan doang gitu kan, terus habis itu Heeh. naik Heeh. lagi, tapi nggak kuat gue. Heeh. Akhirnya Wow. eh, pas kapan ya di Turki juga gitu. Kan Turki itu Hmm. Januari pas lagi dingin-dinginnya juga kan. Heeh. Waktu Heeh. itu kayaknya di Square itu sekitar nggak sampai -0 kalau nggak salah, 0 apa Oh my God. minus gitu. Tapi gue Hmm. bawa karena penerbangan kita malam, jadi gue Heeh. pakai baju satu lapis doang lah ya. Dan Heeh. pas lagi berangkat itu pesawat kita panasnya setengah mati. Gue sampai yang namanya eh, heart rate gue sampai naik kok, sampai naik banget waktu itu. Makanya gue nggak mau pakai baju tebel lagi. Tapi gue kan sempat beli jaket juga di sana. Jaketnya jaket tipis lah, jaket kulit itu kan. Gue pikir ini Heeh. bisa lah nahan dingin aja, masih nol aja, masih masih nggak apa-apa gitu gue. Terus ya udahlah, jalan kan, kita malam makan malam dulu, dinner segala macem. Tapi sebelum dinner kita ke kayak square-nya gitulah, apa sih namanya, Taksim Square apa-apa segala macem itu. Heeh. Heeh. Anginnya di gue nggak kuat. Gue pakai baju itu aja, terus beranginnya kenceng banget. Aduh, gue sampai
eh, Hmm. yang namanya kedinginan menggigil sih enggak, cuma gue ngerasa dingin gitu. Paham kan ya? Beda sama kedinginan yang sampai menggigil gitu enggak, cuma gue ngerasa aduh ini anginnya kenapa nusuk banget sih, jadi berasa sakit di badan. Tuh Hmm. pengalaman gue sama dingin yang nggak enak itu ya, ya di situ doang sih. Kalau yang lain-lain sih masih nggak apa-apa. Iya, asal Ya, jangan angin ya. asal jangan angin gitu. Ya Iya. memang harusnya sih pakai windbreaker ya, tapi karena ya itu udah mau pulang, gue pikir udahlah pakai baju seadanya aja. Iya, Karena nggak bisa gitu sih. mm, Kalau gue gue udah masuk terlalu angin biasanya. gue sih fine 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 aja pada akhirnya gitu. Karena akhirnya Hmm. di bandara pun gue ganti baju lagi. Nggak kuat juga gue pakai pakai baju yang gue pakai saat itu. Karena di bandara kan Hmm. nggak ada angin lagi udahan. Terus Hmm. ya heater kan di mana-mana. Wah, ini apalagi masuk pesawat udah ganti baju yang paling tipis. Tapi gue selalu nyiapin baju ganti di luar pasti karena ya gitu pengalaman kali Hmm. ya. Ya, Hmm. mengajarkan bahwa kalau seandainya udah dimasuk bandara itu pasti panas. Jadinya gue selalu nyiapin baju-baju yang mau gue pakai buat ganti lah apa segala macam di tas sendiri gitu. Hmm. Wow. Ya, 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 ya. Emang masalah perbajuan ini juga termasuk yang ribet banget sih kalau winter. Mm, 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 Kalau kalau yang udah dewasa kayak kita mungkin ya kayak gitu kayak lo juga mm, ya mm, mungkin mm, tetap mm, aja sih beberapa layers gitu mm, masih mm, essential. Cuma kalau anak-anak gue kadang-kadang kocak ngelihatnya. Tapi mereka udah mm, terbiasa sih ya. Jadi mm, kayak bukan hal yang baru lagi. Cuma waktu masih kecil kebayang kan yang gue mesti makein snow pants gitu kan. mm, mm, Pertama mm, gini, pertama layernya baju biasa, terus gitu mm, mm, pakai apa pakai sweater, udah gitu pakai snow pants mm, gitu kan. mm, Anak kan lari kemana-mana nggak jelas gitu mm, snow mm, pants sampai ada lagu itu snow pants jacket hats and boots mm, mittens go west gitu. Jadi kan mm, ajaran di TK gitu kan. mm, Jadi mereka tahu tuh urutannya. mm, Sampai mm, sekarang juga gitu. Jadi pokoknya kalau udah winter salju nggak salju mereka harus pakai snow pants gitu mm, karena mm, dingin kan. mm, mm, Terus mm, mereka tuh eh, yang namanya pelajaran itu, kalau kita kan di eman-eman gitu anak-anak, oh jangan suka keluar kalau gitu ada angin nanti stop masuk angin gini. Kagak, mau winter kayak mau enggak ya kalau waktunya emang keluar ya suruh keluar gitu kan. Gue nggak kadang-kadang nggak tega. Ya Allah, lagi minus dingin banget gini, kok taruh di luar. Gue bilang ya biarin aja, namanya juga di negara 4 musim gitu ya, biarin mereka resilient gitu. Iya, makanya adalah jangan ngomong deh kalau udah pas usah ketemu nggak usah ngeliat nggak usah ini udah biarin aja lah udah ditaruh tapi mereka emang enjoy kan oh ada Iya. snow hills gitu mereka nggak tahu apa kecemasan kita gitu tapi memang mungkin itu that's a parent thing gitu gue jadi Iya, mikir iya, maybe that's just because us we want to protect them so much iya, meanwhile there's nothing to protect from them from gitu kan they're iya. fine Dan mereka even the tahan weather dingin loh. iya kulitnya tebel kayaknya anak-anak itu Heeh. ya. Orang gue masih inget kok salah satu di Heeh. mainan salju itu gue Mm-mm. suruh pakai jaket aja gak mau. Jadi cuma pakai yang Mm-mm. baju flanelnya dia doang gitu, sama pakai Mm-mm. leggingnya udah mainan lah gitu. Pakai itu kak sarung tangan gitu. Enggak ah. Waktu itu kita pas lagi di Sirakawa karena kita nginep semalam di situ kan salju menumpuk tinggi gitu kan ya namanya kita nggak pernah lihat salju kan ya. Iya kayaknya bawa sirup enak banget. Yeah, I know exactly. Iya kan? Tapi kayak Makanya dia kotor gitu. bener-bener cuma pas lagi udahannya kan coklat-coklat gitu aduh. Jadi kotor semua Kak. Cuma untungnya kan Mhm. nggak di rumah kan. Gue cuma ngebayanginnya aduh itu kalau seandainya di rumah tiap hari kayak begitu ya sepatu udah bekas-bekas salju gitu tapak-tapaknya meleleh-leleh di dalam rumah. Becek banget rumah. Ember. Makanya kalau udah kayak begini nih, gue udah males banget. Lihat lantai gue tuh udah pasti susah bersihinnya, apa Heeh. bekas-bekasnya gitu kan. Iya iya. Terus akhirnya Heeh. gue nyerah gitu. Ya udahlah, biarin aja lah. Nanti juga kena lagi. Untuk paling sesaat gini kayak anak-anak lagi di sekolah kayak gini kan gue ya udah nanti bentar lagi juga iya ya udah keluar lagi. Padahal kita pakai snow tray gitu kan. Kalau udah kayak Heeh, gitu kan heeh. pakai aja snow tray gitu kan. Mm, mm, Tapi mm. tetap aja nggak ngaruh juga boots juga tetap aja kayak gitu. Iya, yang nempel-nempel di Ya. sela-sela itu loh yang bikin rese.
terlicin lah segala macem gitu kan. Hmm, ya begitulah kehebohan kalau salju apa kalau udah musim dingin orang pasti ngelihatnya oh cantik indah gitu kan dari Hmm. mana ya kayaknya gue udah lewat ya masa-masa honeymoon gue. Oke kalau jalan agak jauh dikit gitu kan memang cantik banget sih kadang-kadang wah sesaat gitu kan cantik apalagi kalau ada lampu-lampu gitu kan nah itu back to normal apalagi belum shoveling. Oh my god don't start me with that. Mau keluar aja mobil tuh kan ditutup salju ya caranya tuh cuma tinggal buka pintu kadang pintu juga nggak bisa kebuka tuh saking frozen ya kan. Buka pintu tuh jeduk gitu kan nanti keluar semua saljunya itu karena kalau 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 nggak ada hujan kayak gitu cuma kalau ada hujan good luck gitu Jadi nempel es ya. lengket ya ampun dari mana indahnya salju begitu kan mesti manasin gitu nanti sambil ngerok kresok 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 gitu kan apa namanya Windowsnya gitu-gitunya karena gue udah punya 3 anak yang bisa dialokasikan untuk itu di liberalize jadi kayak mereka masih lagi masa-masa honeymoon tuh bersih-bersihin apa namanya salju di mobil Salju-salju. kan asik gitu ya udah gue manfaatin Bagus lah, bagus. Dipertahankan sampai agak lama gitu ya. ya ya excitementnya dipertahankan agak lama ya mereka Iya. seneng banget gue juga gak ngerti tuh kenapa padahal gue tuh sebel banget kan apa untuk keluar dari carport yang penuh salju kan perlu perjuangan ya gue mesti ngerok shovel dulu gitu kan terus maksud gue what is the fun part of it terus gue pernah tuh gue jalan iseng banget gue dari Jakarta gue dari sini dari Toronto ke Montreal gue nggak tahu tuh bakalan salju kan gue pikir cuma ya udah biasalah Januari gitu pulangnya oh my gosh bener-bener salju turun sedahsyat-dahsyatnya sepanjang jalan walaupun judulnya highway 401 aja itu namanya mobil tuh daripada minggir ke kanan gitu kan minggir tuh sambil kejeglos maksud gue serem banget deh gitu ya kan karena daerah begitu masuk GTA Greater Toronto Area tuh biasanya baru yang bergerak itu yang namanya mobil-mobil pengusir salju itu kan keluar dari itu ya udah dibiarin aja yang gue bilang tadi country road itu nempel setinggi-tinggi badan setinggi-tinggi paha manusia juga tetap aja dibiarin gitu gue gimana caranya gue nyetir di sini akhirnya alhamdulillah gue nyampe sih terus anak-anak gue pas gue pulang gitu mami punya ban baru ya kok bannya putih semua gitu Bannya berubah, nak. bannya langsung berubah gile wah itu juga perjuangan gue jadi inget Bukan tahun berubah, lalu tuh padahal berketombe. bergerak iya iya saking parahnya gue sampai wow alhamdulillah gue udah sepanjang ini berarti udah terini juga ya udah apa experience juga ya nggak nyetir kayak gitu nggak mau lagi deh Lulus lah, lulus. Gue jadi inget pengalaman gue sama salju yang turun, yang turun dari itu ya, yang kayak hujan itu. Jadi ceritanya waktu itu gue di Myeongdong, terus kok dingin banget gitu ya. Biasa kan kalau mau salju turun gitu kan dingin banget ya. Kok nggak ngegigit begini, tapi kok kayaknya cuaca cerah gitu. Terus tahu-tahu gue ngeliat ini siapa sih yang ngerokok? Kok abunya sampai bertebangan kayak gini gitu. Dengan taunya polosnya gue bilang kayak abu rokok. Pas lagi gue liatin, kok bentuknya bukan kayak abu ya. Loh kok mencair ya? Oh ini salju. oh Gue pikir abu-abu yang abu rokok tuh kan tahu kan kalau orang bakar sampah gitu kan berterbangan gitu kan. Nah, kayak gitu. Karena kan memang iya iya serpihan kan, benar-benar snowflakes kan. Makanya iya gue bilang, iya iya oh ini kenapa namanya dibilang snowflakes oh tuh ini toh gitu. oh ya ampun iya iya Gue iya iya polos banget, gue benar-benar ngakak sendiri. Walah, turun salju tuh gitu baru baru menyadari. Oh. Karena kan biasanya kan kita ke tempat salju tuh saljunya udah numpuk gitu, nggak ada yang turun dari atas gitu saljunya. oh Nah itu gue pas lagi salju turun untuk pertama kalinya gitu. Aduh, oh ini toh yang namanya salju, bukan abu rokok. oh oke oke iya 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 sih kayak abu rokok sih ya Iya, kocak bener banget sih kan? Karena kan serpihan-serpihan nggak langsung bruk begitu kan. Dia Yoi. melayang-layang gitu kan kayak kalau di sini kan pengalamannya cuma ngelihat
orang bakar sampah Iya, yang mengeluarkan abu-abu gitu. Aduh. iya, iya. Ya, ntar kalau daga banyakan dikit udah pada bikin snowman gitu. Seru Snowman. sih pakai cetakan-cetakan gitu. Cetakan Sebenarnya seru bebek juga kan sih. sekarang yang lagi ngetop tuh bebek-bebekan itu loh. Oh ya, Mm-mm. bebek ya. Kalau di Gue drakor tidak ya, di drakor tetap ya. tetep preferensinya itu doang. Gue suka ketawa aja sih ngelihat film-film yang ya itu kayak si Sasa mungkin juga cuma Mm-mm. pakai flanel, cuma pakai satu layer gitu ya. Kayaknya nggak masuk akal banget deh. It is not that pretty, you know, when it's really cold outside gitu ya, emang Mm-mm. nggak lo nggak bisa gaya-gayaan gitu, gimana Iya. caranya guys? Oke, kayaknya dari gue ngomongin salju kedinginan deh. Jadi Gue juga. kita close dulu aja deh. Mau bikin kopi Oke, gue. oke. Alright, thanks for listening. We'll see you Ya, next week. Bye. bye.